Gok Magok ini terjadi setelah pengangkatan gereja, kan yang kedua kali itu kan pengangkatan gereja kan, yang tertinggal itulah yang masuk ke dalam masa tribulasi. Nah, itu bagaimana Gok Magok ini setelah pengangkatan itu, atau kan ada berapa versi? Menurutmu gimana? Jadi begini ya, sebetulnya kalau rapture yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu seolah-olah setelah rapture terjadi masih ada kehidupan kan, masih kehidupan normal gitu kan. Ya kan memang kedatangan kedua kalinya hanya mengangkat gereja. Baru begini, itu adalah opini satu pihak. Jadi ini terbagi dua sekarang opininya gitu. Dulu aku sebagai orang Pentakosta awam, dulu aku berpikirnya begitu. Tapi setelah aku selidiki, ternyata rapture yang disebutkan oleh Paulus itu adalah kedatangan Tuhan gitu. Iya, memang kedua kalinya kan mengangkat gereja dulu di situ. Itu apa itu doktrinnya tuh, doktrin gitu. Nah, doktrin ini kan mesti kita telusuri lagi gitu. Setelah kita telusuri, sepertinya rapture ini adalah merujuk pada kiamat gitu. Gitu dia. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan itu dengan orang-orang kudusnya itu adalah peristiwa kiamat. Dikatakan dia akan membawa itu nanti dengan orang-orang kudusnya yang terakhir dalam rangka penghakiman. Tapi yang kedua kan, nanti begini, rapture itu juga adalah Tuhan turun bersama orang-orang kudusnya. Kan sama itu. Tuhan turun bersama orang-orang kudusnya gitu. Nah, masalahnya di kitab Tesalonika, Rasul Paulus seolah-olah menggambarkan bahwa setelah peristiwa rapture masih ada kehidupan biasa gitu. Tetapi kalau kita pelajari dari kitab Matius atau Injil, lalu kita pelajari dari kitab Wahyu, sebenarnya pengangkatan itu atau kedatangan Tuhan itu hanya satu kali, bukan dua kali. Gitu. Ternyata peristiwa rapture atau pengangkatan itu adalah gereja diangkat lalu kiamat terjadi. Itu menurut Injil sama kitab Wahyu. Tapi kalau orang yang doktrin gereja karismatik ya, yang hanya berfokus pada kitab tulisan Rasul Paulus, seolah-olah menggambarkan, mengajarkan bahwa setelah kedatangan Tuhan menjemput rapture, lalu ada kedatangan lagi yang lain gitu. Seolah-olah jadi begitu. Nah, masalah kan doktrin ini itu orang yang nggak pernah belajar teologi pun itu diajarkan gitu, ditelan mentah-mentah gitu. Nah, makanya kita sebagai teolog harus menelusuri itu kembali, doktrin itu betul nggak, doktrin itu sesuai apa yang dituliskan oleh Alkitab gitu. Makanya sekarang boleh kukatakan itu jadi terbagi dua gitu. Nah, kalau aku sekarang justru lebih condong kepada peristiwa rapture adalah peristiwa kiamat gitu. Karena setelah mereka di rapture diangkat, lalu manusia dihukum dengan aneka cawan murka Allah kan, atau yang saya sebut dengan tadi kiamat tadi gitu. Gitu. Karena peristiwa kiamat pun kan bisa berbagai versi kan. Ada yang sekali gulung semua, ada yang bertahap gitu. Begitu iya, dia. Tentang akhir zaman itu. Kalau belum lagi nanti kita ini loh, aku aja pun masih menggali ya. Cuman kami pernah bahas, dia untuk orang Yahudi, rapture itu sebenarnya agak berbeda dengan kita. Rapture itu pengangkatan itu nanti orang-orang Israel kembali ke tanah air mereka. Itu bagi mereka rapture. Oh, mereka kan udah kembali, udah sejak tahun 1948. Ini belum semua. Astaga. Belum semua. Jadi apanya orang-orang yang di Israel sekarang itu? Gimana sih kan? Terpancar. Itu belum semua itu balik ke tanah airnya. Kalau dibilang mereka akan kembali ke tanah airnya, artinya udah itu gitu. Jadi nggak usah pikirkan, nggak ada satupun yang tersisa. Nggak mana ada begitu. Memang begitulah. Nah, itu ada udah genap itu nubuatan mengenai kembalinya orang Israel dari seluruh dunia. Itu udah digenapi tahun 1948 gitu. Jadi jangan mengatakan itu belum digenapi, udah digenapi gitu. Hampir nggak ada lagi nubuatan yang belum digenapi, hampir semua udah digenapi. Mana ada yang lagi?
Kalau semua sudah digenapi ya sudah kiamat lah. Tinggal kiamat memang. Ini sekarang kita sudah kiamat. Artinya apa? Artinya kiamat bisa saja terjadi sewaktu-waktu gitu. Ini kan belum kiamat, ini masa kesusahan pun belum, tribulasi pun belum, ini perang gok-magok pun belum. Itulah kau. Berarti belum tujuh kau teolog kalau gitu. Sekarang sudah masa tribulasi. Bentar. Sekarang kau masih apa? Masih apa? Terpatok pada doktrin Pentakosta gitu. Sekarang kan itu di Alkitab. Semua yang kau bilang itu doktrin Pentakostanya itu. Enggak usah. Lepaskan dulu doktrin Pentakosta. Dulu waktu aku masih kecil, itu udah aku ketahui itu semua. Karena apa? Karena memang di gereja Pentakosta ya begitu diajarkan. Tapi setelah kita belajar teologi ya kita nggak bisa lagi mengikuti doktrin gereja Pentakosta. Kita harus telusuri sendiri gitu. Nggak usah dulu masuk denom-denom. Ini cawan murka materai itu kan belum semua. Itu baca di Wahyu itu sudah. Itu di Alkitab dibilang nanti keadaannya itu tidak ada seperti keadaan yang seperti itu yang pernah terjadi di dunia ini. Itu masa kesusahan, memang tribulasi. Begini. Ini belum. Begini. Apa yang dituliskan oleh kitab Wahyu misalnya meterai, sangkakala. Apa yang dituliskan? Akan terjadi matahari menjadi merah seperti darah kan? Sudah terjadi. Lalu matahari menjadi gelap gulita, sudah terjadi. Semua kita sudah menyaksikannya viral di medsos. Lalu kemudian hari-hari ini kita melihat ada lingkaran api atau ring fire terjadi di beberapa lokasi saat ini lagi viral tuh. Artinya apa? Semua yang dituliskan oleh Alkitab terjadi semua, akan ada penampakan api di langit segala macam gitu. Artinya apa? Sudah terjadi semua gitu. Belum sampai ke cawan ke-6, ke-7 itu belum. Perang Harmagedon itu belum ada. Ya tinggal itu yang belum terjadi. Karena aku bilang tadi, kan bukan begitu. Setelah terjadi perang Armageddon maka kiamat gitu. Kalau kita menyebutkan perang Armageddon sama saja kita menyebut kiamat gitu. Iya, berarti kan belum semua terjadi, belum semua tergenapi. Kalau sudah tergenapi semua kan udah kiamat. Artinya nubuatan dari para nabi-nabi semua udah 99% udah tergenapi lah gitu. Iya, kalau 90-an% iya, bisa jangan dibilang. Bukan 90-an, 99. Memang iya. Kita sekarang tinggal menungguin aja, tinggal menunggu kedatangan Tuhan aja atau kiamat gitu. Nggak usah lagi terlalu apa kali. Nubuatan ini begini, itu belum tentu sesuai nubuatannya itu belum tentu sesuai dengan perspektif kita loh gitu. Jadi kita harus berpikiran terbuka gitu, nggak boleh terlalu kaku. Iya, kita memang menunggu, tapi kan kita bisa melihat tanda-tandanya. Lah ini tanda-tandanya semua. Gimana ya kan? Cobalah dulu, pikirkanlah dulu. Sejak tanda binatang bentar itu belum gencet kali, belum. Tanda 666 itu belum kali. Kok belum kali? Gimana sih kau ini? Itu belum diburu, nanti orang-orang percaya itu akan dipaksa. Astaga. Jadi apa yang kemarin itu diburu-buru semua orang? Aku aja sampai polisi datang untuk bawa senjata begini. Itu gimana belum sih. Ini masih banyak yang nyaman ini keadaannya, belum masuk ke dalam. Bukan begitu. Artinya apa? Jangan dibilang belum. Tetapi perspektif kita belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Itu yang masalahnya. Gini. Kan kita ini sekarang kalau perspektif kita begini. Sekarang kan masalahnya perspektif kita ini banyak terpengaruh oleh doktrin gereja karismatik, banyak terpengaruh oleh film gitu. Nah masalahnya doktrin karismatik dan film-film akhir zaman belum tentu sama dengan fakta akhir zaman, belum tentu sama gitu. Jadi kita nggak boleh berpatokan kepada film, kepada doktrin, nggak boleh gitu.
Iya, Makanya gue bilang kita harus berpikiran kita terbuka. kesampingkan masalah film-film itu. Cuman tanda-tandanya seperti Masalah film akhir zaman, Cawan ke apa yang enam belum tadi kutonton belum. film akhir zaman? Pengejaran tentara antikris segala udah banyak tonton. Ku koleksi filmnya gitu sejak aku SMP dulu.